Halo semuanya, kembali lagi dengan gue Jordi dari The Lazy Gadgets. Dan seperti yang udah gue sebutkan di story-nya The Lazy Gadgets, kemarin gue udah pulang, work from home, isolation, self-isolation, gak bisa balik lagi, kena lockdown, tol tutup, dan segala macam. Jadi gue mencoba untuk membuat setup gue sendiri, dan untungnya gue bawa pulang tuh jaket NASA ya. Kalau gue bawa pulang jaket Spider-Man gue tuh, gue kayak hilang bersama dengan background ya. Jadi hari ini seperti biasa gue akan ngebawain news. Newsnya cukup banyak, ada tentang Lenovo Legion. Akhirnya kita mendapatkan penampilan dari Lenovo Legion. iPhone 9, iPhone 12 gimana kabarnya, apakah delay segala macam. Terus ada Huawei dengan P40 Pro, tapi gue nggak bahas P40-nya, gue bahas beberapa hal menariknya aja. Dan seperti biasa, kalau kalian mau berita yang lebih cepat lagi, kalian bisa langsung follow The Lazy Gadgets di Instagram dan kasih saran juga. Kira-kira ini gimana untuk setupnya? Gue sih suka sih, karena full black. Cuma gue rasa emang di belakang tuh perlu dikasih lampu. Gue nggak tahu ya ini akan berapa lama, jadi ya untuk sementara waktu akan begini dulu. Kita akan langsung masuk aja berita yang pertama. Oke, yang pertama adalah Tinder Free Passport. Jadi kalau kita ngomongin Tinder Free Passport, ini maksudnya adalah kalau kalian main Tinder ya, gue kayak expert ya Tinder gitu ya. Kalau kalian main Tinder tuh ada satu fitur namanya paspor, di mana paspor ini itu membisahkan kalian untuk nge-swipe atau nyari jodoh di mana aja. Jadi kalau kalian di sini nih, kayak gue nih di Alam Sutra, gue mau nge-swipe di Jepang gitu, itu bisa. Gue mau ke Taiwan, itu bisa. Jadi gue bisa ketemu dengan cewek-cewek di sana. Dan inilah salah satu cara Tinder untuk membuat orang untuk tetap stay at home, jadi nggak usah keluar sana untuk mencari jodoh. Kalian bisa di rumah dan mencari jodoh, mungkin belajar kata-kata baru dari orang lain dan segala macam. Gue suka sih, karena ini adalah fitur yang harusnya ada di Tinder Gold atau Tinder Plus. Cuman dia cuma ngeluarin paspornya doang, walaupun gue berharap semuanya ya, tapi dia ngeluarin paspornya doang. Jadi semua orang tuh bisa pakai, dan ini sampai tanggal 30 April. Dan gue udah kayak expert ya, gue kayak ngehafalin fitur Tinder gitu ya. Jadi gue rasa beberapa dari kalian silahkan untuk mendownload Tinder, gak ada yang salah dengan bermain Tinder, karena ya kalian tidak menyakiti siapapun gitu. Nah, untuk informasi tambahan juga, kalau kalian perlu, itu ada di Instagram The Lazy Media untuk satu website yang cukup terkenal, yang ada nanti gue masukin backsoundnya, itu juga free premium. Dan satu lagi yang untuk baca komik, itu juga free selama 2 minggu. Jadi kita langsung masuk aja ke berita kedua. Itu adalah, sebelum berita kedua gue mau ingetin dulu, kalian gak usah takut ya kalau kalian nge-swipe, let's say kalian nge-swipe di Akihabara gitu kan kalian mikirnya pasti cewek yang gue swipe di Akihabara tuh gak nge-swipe balik, dia gak ganti paspornya ke Indonesia dan akhirnya gak nemu gue. Gak usah takut, karena kalau kalian nge-swipe itu profile kalian tuh akan muncul selama 24 jam di tempat dia. Oke? Yang kedua adalah salah satu voice assistant yang sepertinya dari Huawei tapi bisa connect ke ini. Gue gak tahu ya, tadi gue coba sih bisa ya, coba ya. Hey Celia. Hey Celia. Hey Celia. Oh nggak bisa, tadi bisa. Apa karena internet mati? Karena gue lagi monitoring. Hey Siri. Oh iya, karena internet mati ternyata guys. Jadi kalau kalian coba, mungkin harusnya handphone kalian kalau pakai speaker bisa nyala gitu ya. Oke, jadi ini adalah sebenarnya bukan sebuah voice assistant yang wow banget, karena secara basic dia untuk meeting, untuk alarm, jam, iRest mode, dan paling kerennya dia semacam Google Lens yang bisa ngecek kalau kalian ngarahin ke satu barang, itu barangnya apa, harganya kira-kira berapa. Kalau ke makanan bisa ngecek kalori segala macam, translate dan segala macam. Tapi gue senang aja karena Huawei ini sekali lagi menutup lubang yang ditinggalkan oleh GMS, dimana kalau kita ngomong App Store udah ada, Maps sedang dikerjakan, dan sekarang adalah voice assistant-nya ada ini di launching waktu kemarin Huawei P40 Pro. Gue cukup senang sih, sangat senang, karena kita bisa melihat alternatif dari bukan Hey Google, Oke Google. Dan selanjutnya itu adalah Huawei Gaming Case. Jadi kalau kita ngomongin Huawei P40 Pro, dia punya satu case, banyak sih sebenarnya case-nya. Dia ada case yang glamour, dia punya case yang snorkeling, ada yang super yang wireless charger. Tapi yang menarik buat gue pribadi adalah gaming case-nya, karena gaming case-nya sendiri ini dia tuh punya LR yang terkoneksi ke Bluetooth ke smartphone dia. Dan LR-nya ini tuh ngebuat gimana ya? Kalau kita ngomongin smartphone gaming kan kita ngomongin dia itu punya LR yang udah built-in, yang mungkin secara latency akan jauh lebih baik, akan jauh lebih tidak ada delay. Cuman ini ngebikin desain dari Huawei P40 Pro itu nggak usah dibikin ada built-in-nya, dan secara nggak langsung dia sebuah smartphone flagship dan bisa dipakai buat gaming dengan casing itu. Jadi gue rasa untuk kedepannya, untuk smartphone kayak Samsung, kayak Apple, mungkin akan bisa aja pakai casing gaming case khusus buat main game dan nggak ngerusak penampilan. Dan selanjutnya kita ngebahas masalah
Layar circular ring, jadi kita udah bahas Huawei, tetap Huawei sih. Jadi Huawei Mate 30 kalau kalian tahu kan bagian belakangnya ini Realme sih. Huawei Mate 30 bagian belakangnya tuh punya lingkaran yang semacam untuk estetik untuk kameranya. Jadi dia bukan square tapi lingkaran. Dan paten terbaru memperlihatkan kalau mungkin ya Huawei Mate 40 untuk bagian lingkaran itu bisa menjadi layar kedua. Layar kedua maksud gue adalah bukan kalian melihat layar kalian di sana dan terpotong gitu lingkarannya, tapi lingkarannya itu bisa di tap. Mungkin kalau kalian ngelihat media player kan kanan next, belakang previous, atas apa segala macam. Untuk kamera juga bisa, untuk di zoom. Yang kerennya lagi bisa menampilkan message atau notifikasi, jadi bisa memperlihatkan kayak teks. Terus bisa juga ada telepon masuk, kalian bisa nge-swipe. Dan bisa juga untuk alarm, bisa juga untuk menampilkan jam secara apa ya, yang jarum jam. Analog ya kalau nggak salah. Jadi secara langsung tuh gue rasa keren banget karena dibanding secara untuk estetik doang di bagian belakang, ini akan jauh lebih keren ketika menjadi sebuah hal yang berfungsi. Tapi ini adalah paten, jadi ada kemungkinan belum rilis, tapi gue sangat-sangat menunggu kalau emang Huawei merilis hal ini akan menjadi suatu hal yang super duper keren menurut gue. Oke, yang kelima adalah screenshot double tap. Jadi kalau kalian masih ingat ini masalah Columbus itu pertama ketemunya sama XDR developer di Android developer preview yang part 1, dimana pokoknya kalau kalian double tap pixel itu kalian bisa mengaktifkan beberapa hal seperti mematikan alarm, ngedismiss alarm, membuka AP gitu, bisa kalian bikin user preference-nya dan segala macamnya. Cuman dia itu harusnya nggak pakai software ya. Dia itu pakai gyroscope dan accelerometer, dan tambahan untuk yang developer preview kedua ini tambahan dikit aja. Kalau kalian klik 2 kali itu bisa screenshot, dan satu lagi itu buka semacam multitaskingnya, atau mungkin kalian sebutnya overview atau app switcher ya. Jadi kalian kalau mau ganti aplikasi tinggal gitu, dan menurut gue itu keren banget. Selanjutnya kita bahas AirPower is back, kita bahas Apple juga. AirPower ini adalah kalau kalian ingat di September 2017 lalu Apple mengumumkan kalau mereka akan membuat sebuah wireless charging mat. Jadi wireless charging mat kalian taruh handphone kalian di atas dan dia akan bisa ngecas, dan itu untuk semua barang Apple yang cukup esensial, yaitu AirPods dan Apple Watch dan iPhone. Nah, tahun lalu Apple baru saja mengumumkan kalau itu nggak mencapai standar yang mereka inginkan, dan akhirnya itu barang dibatalkan. Dan rumor-rumornya standarnya adalah masa heat management dari Apple Watch sendiri. Tapi Jon Prosser sebagai leaker yang sudah mulai menggila ya belakangnya, sampai si Apple aja harus cariin siapa sih yang ngebocorin ke Jon ini kan, itu menyatakan kalau si AirPower ini secara internal sedang dibangkitkan kembali. Salah satu masalahnya adalah prototipenya itu nggak bisa dipakai bersama dengan Apple Watch, dan Apple sendiri itu nggak mau ngerilis sebuah AirPower tanpa Apple Watch sama sekali. Jadi secara re-engineering itu di-engineer dari benar-benar dari nol, di re-engineer ulang biar masalah heat managementnya itu bisa aman. Karena iPhone dan juga si AirPods itu pakai key wireless charging, sedangkan si Apple Watch itu nggak. Jadinya kalau kita bilang yaudah Apple Watch yang nanti yang baru pakai key wireless charging, berarti AirPower nggak akan bisa dibeli oleh semua orang yang pakai Apple Watch 1-6, 1-5 gitu maksudnya. Jadinya ya mau nggak mau ya harus di re-engineer ulang, walaupun ya kita tahu harganya akan sangat-sangat nggak santai nanti kalian seperti Apple gitu. Nah, selanjutnya adalah iPhone 9 atau iPhone SE 2 atau iPhone SE 2 Plus atau iPhone 9 Plus yang sangat-sangat menyedihkan ya, karena dekat-dekat pelancingan, dekat-dekat launching itu malah terkena ya kasus inilah, kalian tahu ya. Dan baru-baru ini dari Jon Prosser sendiri katanya udah bikin internal meeting dari pihak Apple sendiri. Bayangin ya, internal meetingnya harusnya orangnya dikit banget tuh sampai dia aja bisa bocor, dan dia bilang source itu reliable banget. Dan nggak ada final decision untuk iPhone 9 ini. Pertama, mereka harus merilis dengan cepat karena pertama ada tekanan ekonomi. Mungkin kalau mereka nggak rilis, cash flow mereka nggak bener kali ya. Gue kurang paham masalah perusahaan dan gue cukup amatir untuk hal ini. Dan kedua juga katanya ada tuntutan dari pemegang saham untuk ngerilis, dan kabar-kabarnya kalau emang final terpaksa itu bakal di mid April atau sekitar ya let's say 15 April. Sebenarnya nggak beda jauh dari jadwal yang ditentukan karena jadwalnya itu kan di minggu pertama April gitu. Halo guys, jadi gue sedikit update aja pakai voice over karena gue lagi ngedit. Ternyata Jon Prosser tuh baru aja ngasih informasi terbaru terkait perilisan iPhone 9 ini. Dan kabarnya iPhone 9 ini akan di-announce atau diperkenalkan ke publik di tanggal 15 April 2020 mendatang. Sesuai yang udah dia sebutkan sebelumnya, di mana dia akan di pertengahan April. Dan nanti rilisnya itu bakal di 22 April 2020 mendatang. Tapi dengan notes ini masih tentatif karena kita masih terkait kasus ini yang bikin semuanya tidak santai sama sekali. Tapi di sisi lain kalau kalian ngelihat dari berita di The Lazy Gadget sendiri itu
UAG atau Urban Armor Gear, salah satu casing yang cukup ternama, itu udah mengirimkan produk untuk iPhone 4,7 inci ke toko-toko kayak semacam Best Buy, tapi itu belum boleh dijual atau belum bisa taruh di rak sampai tanggal 5 April 2020 mendatang. Jadi sepertinya dalam waktu dekat kita akan melihat perilisan dari iPhone 9. Mungkin paling lama nggak mungkin ngelewatin Mei, jadi kita langsung balik lagi aja ke videonya untuk mendengarkan sedikit POV gue. Dan dari pandangan gue sendiri, dari POV gue sendiri, sebenarnya gue gue nggak setuju sih, karena pertama kita tahu demand yang orang beli smartphone tuh lagi turun banget, orang lebih peduli dengan barang-barang yang bisa menyelamatkan hidup mereka. Terus kita ngomongin toko Apple di luar Cina itu ditutup gitu ya, terus mereka mau bikin orang social distancing 2 meter untuk ngantri juga bukan hal yang mudah gitu. Orang pasti akan padat untuk ngebeli smartphone ini, karena kita tahu ini smartphone bisa jadi satu momentum yang besar banget, karena secara performa ini wow banget dan harga itu kabarnya murah banget. Jadi agak dilema sih, gue tau untuk Apple tuh agak dilema karena ini satu momen yang cukup ditunggu. Orang juga banyak banget yang udah nge-hype sama barang ini, tapi ya karena hal ini nggak bisa terjadi. Sama kasusnya dengan iPhone 12. Jadi kalau kita ngomong iPhone 12, dia juga kabar-kabar bakal di-delay 2 bulan. Pertama dari jam prosesor dulu kali ya. Dari jam prosesor sendiri menyatakan kalau delay ini terjadi ya kurang lebih sama kayak si iPhone X. Delay itu sekitar 2 bulan, jadi harusnya rilisnya itu sekitar Oktober dan November. Itu dikarenakan pertama adalah masalah kemarin yang engineering validation test yang di bulan Maret, di mana engineer-nya nggak bisa ke China karena travel ban segala macem, jadinya nggak bisa nge-finalize prototype ya. Tapi ini banyak banget laporan untuk iPhone 12 ini, cukup banyak. Pertama kita ngomongin DigiTimes. DigiTimes menyatakan kalau salah satu pabrik yang ngurusin PCB atau gue nggak tahu PCB itu printed circuit board, itu katanya nggak menerima notifikasi untuk nge-delay atau nge-postpone sama sekali. Terus katanya ada satu perusahaan yang unnamed atau unknown itu menyatakan kalau nggak ada request untuk nge-delay atau nge-postpone, walaupun dari tenaga kerja mereka agak kurang. Terus dari perusahaan lain, dari laporan lain juga menyatakan bakal delay karena ya masalah engineering tadi seperti yang John Prosser katakan. Tapi ini juga di counter oleh analis yang namanya Gene Munster, yang katanya persiapan untuk sebuah iPhone tuh harusnya 3-4 tahun, bukan setahun, bukan mepet-mepet. Jadi harusnya produknya itu udah siap diproduksi secara massal gitu. Masalahnya mungkin lebih ke orang-orang yang bekerja. Jadi sama hal ya sama iPhone SE 2 sama iPhone 9. Ini masalahnya tuh ini akan menjadi iPhone 5G pertama orang. Ini akan mengundang semua orang-orang yang suka Apple, yang fanboy Apple, dan mau 5G itu akan ngebeli si iPhone ini. Bahkan kalau kalian nggak perlu 5G, gue rasa orang Indonesia juga akan banyak ngebeli smartphone ini. Dan baik-baik lagi masalah demand tadi, baik-baik lagi masalah ngantri tadi dan segala macam, ya gue rasa akan sangat berat, akan sangat terpaksa, akan ada penurunan penjualan, dan agak kasihan aja sih untuk Apple menurut gue. Itu pendapat gue untuk iPhone 9 dan iPhone SE 2 Plus dan iPhone 12. Cuman gue tetap tertarik dengan iPhone 9 walaupun ya pokoknya kita doain aja ini cepat selesai. Dan kita akan tutup video ini dengan Lenovo Legion ya. Akhirnya setelah teaser sedikit demi sedikit kita melihat penampakan dari Lenovo Legion. Jadi secara penampakan ini ada 2 warna, ini baru masuk paten, lebih tepatnya granted by patent. 2 warna itu adalah abu-abu dan merah. Di bagian belakang kalian ngeliat logo Legion dan mungkin ada LED, terus ada 3 kamera juga di sana di bagian belakang. Yang menarik adalah kabar-kabarnya ini bakal metal semua, cuman gue berharap dia punya sisi transparan kayak Nubia Red Magic 5G, karena di situ terlihat ada logo cool yang sepertinya bakal menjurus ke masalah coolingnya, yang kabar-kabarnya emang kata Lenovo mereka menjadi salah satu yang terbaik, bahkan lebih baik dari si Nubia Red Magic. Dan di sebelahnya itu kalau kalian lihat ada tulisan Snapdragon 855, itu diabaikan aja karena mungkin saat di paten itu mau didaftarkan emang desainnya itu di 855, bahkan 865 belum ada. Jadi ada kemungkinan juga nanti setelah rilis akan ada sedikit perubahan mungkin dari teks 855 atau mungkin ada perubahan dari desain secara seluruh. Terus yang menarik lagi adalah bagian sampingnya dia punya semacam hardware toggle, bukan toggle, hardware toggle itu kayak bisa kayak iPhone gitu loh untuk nge-mute atau mungkin untuk performance mode kita belum tahu. Dan juga ada solder button L1 R1, itu cukup standar untuk gaming smartphone. Untuk baterai sepertinya kan di 5050 mAh. Terus untuk portnya itu ada 2 USB-C, jadi ada bawah sama samping, jadi bisa sambil ngecas, bisa sambil main game juga. Dan yang menarik sih, sebenarnya nggak ada yang menarik sih dari desainnya sebenarnya. Jadi di bagian depan juga terlihat bezelnya tebel, karena kita ngomong gaming smartphone biar nggak ketutup layar sama sekali. Ya, gue cuma nunggu inovasi dari Lenovo sendiri, ada gimmick apa yang bisa mereka lakukan di Lenovo Legion ini. Dan sejauh ini, ya ini leak paling besar Lenovo Legion setelah kita dikasih satu teaser yang emang
agak ngeselin sih. Jadi mungkin itu aja yang bisa gue bahas dari news terakhir untuk Maret 2020 ini. Seperti biasa, tulis komentar di bawah menurut kalian mana yang paling menarik. Dan jangan lupa like, comment, share, follow Instagram kita di The Lazy Gadgets. Gue di Jody Leonardo O-nya 2 dan jangan lupa subscribe. Thank you so much guys for watching and I'll see you next time. Stay safe di rumah. Bye-bye guys. Gue gak bisa mukul lagi, ada mic soalnya.